Mbak gimana sih cara ngadepin sigel? Itu kayak gitu. Sadari ketika sigelnya muncul tuh sadar, oh iya gitu ya. Ya kayak Pak Agus. Pak Agus tuh sadar tuh, walaupun sudah terlambat, sudah terjadi kan. Dicolek, nyolek lagi gitu. Tapi setelah nyolek lagi sadar, oh iya tadi kok saya gini ya. Nah harusnya ketika begitu sadar, Pak Agus langsung meditasi formal. Nah salahnya Pak Agus tuh senengnya sugesti gitu loh. Senengnya mensugesti bahwa, oh ya saya tuh gak boleh gini gitu. Jadi mainnya di pikiran terus berusaha mematahkan kesalahan yang telah diperbuat dengan teori-teori ya, teori-teori spiritual yang dihafalkan. Pak Agus nih sangat fotografik memorik. Ini kalau misalkan semua udaranya Mas Guru bisa dituliskan dengan baik. Kalau kita LOC ditentukan sama ujian teoritis, Pak Agus pasti juara lah ya. Ya, betul. Bisa LOC 1000 dia. Saya bisa kalah, saya nggak bakal juara. Saya kalau suruh nulis teorinya Mas Guru itu saya pasti paling bontot. Ya, saya nggak akan juara. Karena saya orangnya nggak bisa menghafal. Saya nggak bisa menghafal. Ya, Pak Agus ini jago banget. Jadi kalau udah disuruh coba tuliskan kembali penjelasan Mas Guru, wah panjang dan detail gitu. Nah si pengetahuan hafalan inilah yang akhirnya dipakai ketika momen-momen seperti itu hadir, padahal harusnya momen-momen seperti itu hadir jangan dibales pakai analisa, jangan diredakan oleh teori-teori itu gitu, tapi hening formal aja, udah lepaskan semua teori. Oh iya kata Mas Guru kan kalau gina matematik ya mengkalkulasi. Udah itu lepaskin dulu, hening formal dulu. Minta maaf sama Gusti bahwa barusan terjadi sebuah sisi gelap yang terlanjur terjadi dan akhirnya menyakiti orang lain. Ya, terlepas dari Bumilanya terluka atau tidak, Bumilanya meditasi atau tidak ketika diberikan respon yang tidak menyenangkan oleh Pak Agus, itu urusan Bumila gitu, tapi Pak Agus beresin dulu nih masalahnya yang ini gitu ya. Bumila itu sendiri lagi, begitu Pak Agus ngomong yang meresponnya nggak enak, gimana? Apa yang dilakukan? Meditasi formal nggak? Gitu. Biasanya enggak nih, ya kan lama gitu, udah keburu kegulung sigil gina-ginu, nangis gina-ginu, bete lah, nanti curhat sama siapa, gosip lagi sama temennya, tahu gak sih suami saya gina-ginu ya. Jadi udah keburu kemana-mana, nyebar tuh sigil, satu sigil memancing sigil yang lain. Nah yang dengerin juga balain kan, oh iya gimana sih nih ya, emang kalau para suami itu emang begitu. Nah terus dia akan menyebar. Pak Agus punya geng gosip juga nggak Pak Agus? Punya apa? Geng gosip para suami gitu ya, untuk menggosipi geng istri. Curhat buat mencurhati. Oh nggak punya. Biasanya ibu-ibu punya ya, cewek-cewek nih biasanya nih. Ya tahu nggak sih si ini gitu. Nah terus menyebar, kapan stopnya? Oke. Tuh jadi ini salah satu tips sederhana sebenarnya yang saya juga bingung kadang-kadang nih anak-anak teman-teman kalau dijelasin gini kenapa sih begitu praktek nanya lagi, Mbak gimana hadapin sigil loh. Bukannya udah selalu dijelasin dan saya udah selalu menjelaskan dengan sangat mendetail ya. Oke. Gitu. Jadi Pak Agus nggak ada cara lain ya harus gitu. Dan kenapa Pak Agus sama Bu Mila gitu yang sama-sama jadi leader lah, sama-sama jadi pengurus wilayah di pusaka. Coba ini kalau di korporasi ternyata saya baru mengerti kenapa di korporasi tidak pernah boleh ada suami istri dalam satu departemen. Memang konflik of interest itu terjadi. Karena apa? Di korporasi mereka tidak ada spiritual murni ya. Kita semua bekerja pakai sigil, pakai ego. Tapi di sini berbeda. Ya, di area spiritual murni berbeda dan harusnya bisa sepasang suami istri bekerja sama, saling mensupport, berkolaborasi dengan sangat indah, mencerminkan energi maskulin dan feminin dari Durga dan Ciwa bisa. Dan semuanya akan sangat selaras. Di sini bisa. Mestinya bisa. Oke. Gitu. Terima kasih Ibu Aipieta. Terima kasih pada Pak Agus sama Bu Mila. Pasordaran Matahari, Fraternity of Pure Light.